Halo teman-teman semua, nama saya Sajid Sulamul Haq, biasa dipanggil Sajid, dan sekarang ada di kelas 12 IPA 4 di MAN 2 Kudus. Prestasi apa saja yang telah kakak raih di tingkat MA ini? Ini disebutin semuanya ya. Untuk prestasi kelas 12-nya, alhamdulillah kemarin mendapat special award di ajang NYIA National Young Inventor Award dari BRIN. Kemudian dilanjutkan ke ajang internasionalnya, alhamdulillah mendapat sebagai delegasi di ajang ASEAN IGIF ASEAN Indian Grassroots Innovation Forum yang eventnya secara offline yang ada di Kamboja. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam ISEF yang penyelenggaranya ISA dan mendapat gold medal. Untuk kelas 11-nya ada event Akademi Madrasah Digital, alhamdulillah mendapatkan the most attractive idea. Nama alatnya yaitu Ekoi. Kalian bisa cari deh dulu, itu sempat viral di MAN 2 Kudus, Ekoi namanya. Terus untuk kelas 10-nya lebih banyak berkecimpung di bidang seperti lomba-lomba festival, entah itu desain, animasi, setingkat kementerian. Pernah juara di Kementerian Pertanian untuk video animasi. Kemudian di KLHK juara 2 alat peraga atau apa gitu, saya lupa. Itu sih untuk rekap 3 tahunan di MAN 2 Kudus. Gimana sih kak rasanya jadi siswa berprestasi? Pasti senang, nggak mungkin orang yang berprestasi tidak senang, pasti senang. Tapi kembali lagi gitu, senangnya itu untuk apa? Kalau untuk pamer, sombong dan lain sebagainya itu cuma senang semata. Kalau kita harus bisa memanfaatkan prestasi kita untuk ngasih tahu ke adik-adik kelas kita nih, teman-teman kita semuanya, kalau ini tuh bisa dilakukan dan ini tuh bisa menjadi ladang prestasi buat kita semua gitu. Kalau boleh tahu gimana cara kakak mengatur waktu belajar, mata pelajaran sekolah, dan juga fokus pada ajang kompetisi? Mengatur sekolah dengan kompetisi sebenarnya itu cukup sulit, jujur. Dulu itu sempat sekolahnya nggak fokus, benar nggak fokus. Kalau nggak salah di kelas 10-11 gitu, untuk cara mengatur waktunya, kalau prinsipku ya, kalau di sekolah ya sekolah belajar. Kalau sudah selesai sekolah, ya udah itu free, bebas buat berkompetisi atau ikut-ikut pengembangan diri yang lainnya gitu. Kalau prinsipku ya sekolah, kalau udah di luar sekolah ya bebas gitu. Lah, waktu terbaikku ya memang saya gunakan buat pengembangan diri aja gitu. Jadi lebih maksimal sih menurutku. Pernah gak sih kak ketika kakak terlalu fokus pada kompetisi, kakak jadi sedikit ketinggalan di mata pelajaran wajib lalu mendapatkan nilai yang tidak kakak inginkan? Jika pernah, apa yang kakak lakukan selanjutnya? Gila, ini jelas banget, sangat pernah real cuy, beneran. Karena pas di kelas 11 itu ketinggalan kelas 10 11 ya. Untuk kelas 10 jelas ketinggalan lah karena itu 100% online. Aku masih di 10 IPA 2 reguler, benar-benar online 100%. Kemudian kalau ketinggalan parah itu benar-benar parah karena saat itu mindsetku itu gini. Kalau aku nggak bisa dapat sekolah ya udah aku bisa berprestasi gitu loh. Saat itu aku memutuskan untuk berprestasi, jadi nggak dapat sekolah. Jadi kalau rating apakah aku datang pada saat online tersebut, aku datang tapi ilmunya nggak masuk sama sekali gitu loh. Gitu. Kalau kelas 11 itu lebih baik tapi juga parah juga gitu karena event Akademi Madrasah Digital yang Kemenak itu eventnya long term gitu loh. Itu kan kayak perkemahan, kayak camp gitu kan. Jadinya dia bisa sampai 6 sampai 8 bulan. Mungkin nggak masuk sekolah sekitar nggak masuk ke kelas mungkin 30-60% kali ya, dan itu benar-benar sulit mengejarnya apalagi ulangan. Tapi guru-guru itu kan sudah tahu gitu ya, udah sadar kalau memang sedang mengikuti kompetisi dan itu long term, jadinya agak diberi dispensasi. Tapi masih benar-benar sulit untuk mengejarnya, apalagi ulangan dan lain sebagainya. Apalagi mapel-mapel wajib kayak biologi, kimia, fisika. Wow, itu perlu belajar yang lebih banyak lah gitu untuk kelas 11. Nilaiku untuk kelas 11 itu benar-benar anjlok gitu lah, ya Allah. Ya tidak terbayangkan gitu. Oke, di madrasah kita kan persaingannya cukup ketat.
Nah, gimana cara kakak untuk menghadapi pesaing dari madrasah sendiri ataupun dari luar madrasah? Persaingan cukup ketat di madrasah maupun di luar madrasah. Well, untuk tergantung gini ya, kita mindsetnya apa dulu. Kalau kita bersaing tapi di lapangan orang lain yang bukan kemampuan kita, oke, kita kalah dan kita buang-buang waktu aja. Jadi sebelum kita bersaing, pastikan kalau ini itu medan persaingan kita sendiri gitu, dan kita bisa memenangkannya gitu. Jadinya sebelum bersaing, biar nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, ya bersainglah di medan sendiri dulu gitu. Kalau pesaing dari luar madrasah, sejauh ini ya, kalau dari kompetisi-kompetisi yang saya ikuti, sebenarnya Man 2 Kudus itu nggak seburuk man-man yang lainnya, itu udah sangat bagus banget, better sekali, udah setingkat. Tapi mungkin persaingannya agak sulit kalau anak-anak Man 2 Kudus itu melawan anak-anak yang dari international high school gitu. Itu masih perlu ditingkatin lagi dari kompetensi berbahasa Inggrisnya, public speaking dan lain sebagainya untuk melawan pesaing dari international high school gitu loh. Kalau sekolah nasional setingkat SMA itu masih bisa kok, masih bagus Man 2 Kudus. Sebagai remaja, tentu kita tidak mau melewatkan keseruan di masa muda. Bagaimana cara kakak mengatur waktu berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga, tapi tetap berprestasi? Berkumpul dengan teman dan berkumpul dengan keluarga. Sebenarnya kalau berkumpul cuma bermain, pasti ada waktunya lah. Yang tadi waktu free tadi. Tapi sebisa mungkin perkumpulan tersebut itu jadi lebih positif. Contohnya gini, misal aku sama teman-teman atau sama adik kelas tanyain, kamu risetnya udah sampai mana dan lain sebagainya. Jadi sembari kita berkumpul, bertemu, bercengkrama, kita juga bisa bawa itu lebih positif dan lebih produktif lagi gitu loh. Tapi untuk berkumpul dengan keluarga itu ada waktunya sendiri pasti. Ada sambangan untuk anak boarding, weekend dan lain sebagainya, itu sangat bagus untuk berkumpul dengan keluarga. Terus jangan lupa hubungin keluarga setiap kalian ada progres yang besar maupun kecil. Tunjukin bahwa kalian ke keluarga itu bagus dan masih ya berhubungan dengan baik gitu loh. Kalau ada progres besar ya minta doanya biar lebih bagus lagi ke depannya gitu. Jadi untuk hubungan dengan teman dan keluarga sih so far baik-baik aja dan masih terjalin kok dengan bagus gitu. Oke, kakak pasti pernah mengalami masa terberat. Apa motivasi kakak untuk bangkit lagi dan bisa terus berprestasi? Masa terberat itu muncul pada saat ketidakpuasan kita pada ekspektasi yang telah kita tanggung sebenarnya. Jadi kalau kita berekspektasi terlalu tinggi, misal aku bisa masuk kelas ini, dapat ranking segini, kalau kemampuan kita gak bisa memadai, artinya kan akan muncul masa terberat itu sebenarnya. Tapi masa terberat itu kan bisa menjadi dorongan kita untuk lebih semangat lagi. Tapi kalau di kasusku, masa terberat itu ya udah jalanin aja, sembari kita tadi berkompetisi di ladang kita sendiri, di medan kita sendiri. Kita juga harus observasi orang lain juga, jangan ambisius banget, jangan egois banget. Tapi dulu aku ambisius sih, aku agak menyesal itu. Jadi untuk masa-masa terberat masih di kelas 10-11 ya untuk saya pribadi. Kalau kalian yang baru kenal Sajid di kelas 12 atau di baru kelas 12, ya bagus, berarti kalian mengenal Sajid di masa-masa terbaiknya di Man 2 Kudus ini gitu. Menurut kakak, seberapa penting dukungan dari orang-orang di sekitar seperti keluarga, teman-teman dan lain-lain yang mensupport kakak di ajang kompetisi tersebut? Kalau kita ngomong nggak penting itu pasti bullshit. Jadi dukungan keluarga dan teman-teman secara tidak langsung itu penting banget. Satu, untuk menjaga mental health kita biar tetap waras gitu loh, biar tetap logis ke tujuan kita gitu. Dukungan dari keluarga, tentu kontak-kontakan, jangan sampai lepas itu. Untuk ke teman-teman ya udah, kalau kalian mau show off hasil kerja kalian ya show off aja, toh itu juga teman-teman yang bisa bikin
tempat buat kalian cerita juga. Gitu sih. Bagaimana cara kakak merubah bad habits supaya tidak mengganggu keambisiusan kakak? Gila, keambisiusan ya? Emang ambisius ya? Bad habit supaya tidak mengganggu ambisius. Bad habit. Bad habit ada. Nggak rajin terus mut-mutan, itu pastilah pekerja seni gitu kan. Bad habit pasti ada. Gimana cara? Sebenarnya gini, untuk mengurangi bad habit itu, kalian biasain sebelum mengerjakan sesuatu itu to-do list dulu, sesimpel to-do list di otak kalian. Misal gini, aku malam ini mau ini A, B, C, D gitu kan. Terus lakukan baby step yang paling ringan dan paling mudah dulu gitu. Misal, oke, aku 15 menit baca lah, cuma 15 menit, aku 10 menit baca dulu lah gitu. Jadi dengan baby step atau langkah-langkah kecil itu secara tidak langsung itu merubah bad habit kalian menjadi lebih produktif. Itu menurutku ya. Tapi beda manusia, beda penerapan terhadap diri mereka sendiri gitu. Oke. Motivasi dan tips untuk penonton supaya menjadi siswa berprestasi juga. Ini paling berat sih, soalnya PR memotivasi itu gak semua orang bisa, dan saya juga kurang pede buat memotivasi kalian sebenarnya. Motivasi untuk kalian semuanya, satu, jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan, oke? Terus cari potensi kalian sendiri. Jangan misal, Mas Ajid dapat prestasi A, aku juga harus prestasi A. Mas Ajid dapat prestasi B, aku juga dapat prestasi B gitu. Jangan, ikuti diri kalian sendiri. Terus jangan lupa jalan sesuai passion juga, biar jalan kalian itu lebih ringan. Nggak menang pun kalian bisa seneng gitu loh. Jadi motivasi buat kalian semuanya adalah jadi diri kalian sendiri, bersainglah pada lapangan atau field atau ladang kalian sendiri, dan menjadi terbaiklah dalam suatu bidang begitu. Sekian pertanyaan dari kami, bisa Oke, sekian dari saya Sajid Zola. Terima kasih yang telah mendengarkan. Sebenarnya cukup panjang ini ya, tapi nggak apa. Aku salut pada kalian yang udah mendengarkan sampai titik saat ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.